Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sudah mau berakhir dan saya yakin teman-teman pasti selama Ramadan ini banyak sekali undangan untuk bersilaturahmi, entah dalam bentuk packagingnya buka bersama atau reuni kecil-kecilan. Bahkan nanti saat Syawal atau pasca Idul Fitri, wah undangan tuh makin banyak. Belum lagi undangan nikah ya, untuk menghadiri resepsi dan segala macam. Nah, yang menarik di dalam kegiatan seperti ini, kita jangan sampai terjebak di dalam tindakan yang disebut flexing. Apa itu flexing? Flexing itu pamer. Eh, Kalau membayangkannya seperti kalau kita ngelihat atlet binaraga itu menampilkan otot-otot tubuhnya. Mereka akan menampilkan lekuk-lekuk otot yang sudah dibentuk selama latihan untuk mendapatkan poin atau nilai dari juri. Nah, flexing ini atau pamer ini yang jujur ini adalah bentuk ria. Ini yang saya berharap kita tidak lakukan. Ada tiga hal kenapa kok orang bisa suka sekali dengan flexing. Yang pertama adalah suka kepada pujian. Saya yakin kita semua tahu bahwa dipuji itu memang menyenangkan. Siapa sih yang gak senang dipuji? Bahkan saking senangnya dipuji ini, seringkali kita terjebak melakukan hal-hal, tindakan, atau ucapan yang tidak pernah kita lakukan hanya demi mendapatkan sebuah pujian. Nah, bahkan di konten-konten yang kita lihat itu seringkali seseorang itu bersikap memalukan dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, menzolimi orang lain hanya untuk mendapatkan pujian terhadap konten-kontennya. Nah, ini juga jangan sampai kita lakukan. Sebuah kecintaan hanya untuk berharap dipuji oleh manusia. Padahal pujian itu hanya sebatas mulut saja. Cuman ya sekedar berapa menit, sekian jam paling lama. Setelah itu sudah selesai. Nah, yang kedua itu adalah menghindari celaan. Itu banyak dari kita bahkan sampai nggak terimanya dicela, merasa apa sih salah saya sehingga saya dicela si Fulan, padahal saya tidak pernah menyakiti dirinya. Ingat, kita ini masih manusia. Seorang Rasulullah SAW yang jadi kekasih Allah saja, dia dicela oleh manusia. Padahal dia melakukan perbuatan baik, dia menyampaikan hal-hal yang baik. Beliau Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini seorang Rasulullah SAW. Apa kita? Saya sering menyampaikan bahwa eh, meskipun kita tidak pernah makan daging singa, tapi kalau kita ketemu singa, ya gak akan singa itu bertanya atau berurusan. Apa urusannya? Kamu pernah makan daging singa atau tidak pernah? Ya begitu kita di depannya, ya kita dimakan sama seekor singa. Ini artinya ketika seseorang mencela, ya nggak ada urusannya kita ini siapa dan bagaimana. Ya kita dicela. Mau kita baik, apalagi kita buruk. Maka menghindari celaan itu atau saking ketakutannya terhadap celaan bukan hal yang baik. Biarin saja. Menurut saya itu malah keberkahan karena dengan kecelaan tersebut insya Allah eh, kita mendapatkan transferan pahala. Dengan celaan tersebut kita menjadi paham bahwa kita ini makhluk yang penuh dosa. Jadi keberkahan-keberkahan yang timbul sehingga kita semakin memahami bahwa inilah kita, siapalah kita. Kita bukan Allah yang maha besar, bukan Allah yang maha suci. Maka ya wajar kita dicela. Dan yang terakhir, seseorang flexing ini karena begitu tamak kepada dunia. Bayangkan seseorang yang selalu mengikuti HP, maka dia bisa jadi tidak hanya setahun sekali, bahkan mungkin 6 bulan, 3 bulan sekali berganti-ganti HP hanya untuk mengikuti HP-nya selalu kelihatan paling bagus, paling baik, paling up to date.
membeli barang-barang yang tidak dia butuhkan hanya agar dia tampil selalu merah. Padahal kecintaan terhadap dunia itu tidak akan melepaskan kita dari 3 perkara. Yang pertama adalah kesedihan yang selalu menyertai. Selalu merasa kurang, selalu merasa sedih, merasa selalu tidak mampu mensyukuri apa yang dia nikmati. Yang kedua, kelelahan yang terus-menerus. Capek, betul. Kalau kita itu selalu mencoba mengejar dunia. Bahkan dianalogikan sebagaimana kita itu haus, kemudian minum air laut. 1 gelas masih kurang, 2 gelas masih kurang. Bahkan bergelas-gelas pun rasa hausnya nggak akan hilang. Dan yang terakhir, penyesalan tiada henti. Siapa yang hari-harinya hanya habis untuk dunia? Bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Itu isinya cuma menyesal. Bahkan seorang yang alim sekalipun, yang amalannya banyak, ketika meninggal itu pun menyesal. Karena mungkin banyak hal-hal yang kebaikan biasa dia lakukan itu tidak dimaksimalkan. Apalagi kita ini yang masih banyak dosanya. Nah, saudaraku yang semoga Allah selalu rahmati dan mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar. Tetap camkan dan ingat baik-baik apa yang Abu Hurairah pernah sampaikan. Kalau Rasulullah SAW bahwa ada 3 golongan yang masuk neraka pertama kali. Masuk neraka pertama. Diseret masuk ke neraka pertama. Mereka adalah orang-orang yang kita lihat itu baik. Yang pertama mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Apa coba baiknya? Mungkin kalau kita lihat itu setiap saat, setiap waktu dia lakukan hanya untuk kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, qori, orang alim, orang yang selalu menyampaikan kebaikan, selalu mengingatkan kebaikan. Dan yang ketiga, dermawan, yang mencari rezeki nafkah dunia hanya untuk dibagi kepada sesama. Tapi mereka semua Allah tampakkan melakukan itu semua bukan karena lillahi ta'ala. Sehingga amalannya hapus sebagaimana pasir yang ditaruh di atas batu kemudian terkena air hujan atau angin. Jadi fleksi. Apa yang kita cari dengan melakukan perbuatan pamer seperti itu? Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلقي الملام عليه إن أعمال فلو تدري بهذا الاجتماع شوق